Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review dari salah satu receiver yang sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan review singkat, yaitu Gold HD Hybrid. Ini sangat menarik untuk kita review, kita ulik lebih dalam mengingat fitur penting yang dimilikinya yang tidak kita dapatkan pada receiver yang lain yang mendukung untuk region Indonesia, yaitu fitur SDS. Harganya pun sekarang juga sudah masuk akal, sudah terjangkau. Jika sebelumnya banyak yang ragu untuk membelinya dikarenakan harganya bertabrakan dengan receiver yang 4K, namun sekarang bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih murah. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu ya. Nah, secara desainnya kecil saja sih sebenarnya, seperti yang kita lihat. Kemudian untuk casingnya ini terbuat dari full plastik. Pada sisi bagian atas ini perpaduan dua buah warna sih, hitam doff dan hitam glossy. Ada motifnya ya, motif heksagonal jadi terkesan mewah. Kemudian pada front panelnya seperti yang kita lihat, kita sudah mendapatkan 3 buah tombol utama. Ada tanda panah ke atas, ke bawah, dan tombol power. Ini adalah LED display dan terdapat juga tulisan Gold HD Hybrid. Namun jika kita lihat ukurannya kecil, tidak perlu khawatir akan terjadi overheat dikarenakan ventilasi udara sudah dirancang dengan baik. Terdapat pada sisi bagian sebelah kanan, kemudian juga terdapat pada sisi bagian sebelah kiri, dan termasuk pada posisi bagian bawah. Nah, ini ventilasi. Jadi ventilasi udaranya ada di mana-mana. Namun jika saya boleh menyarankan, ada baiknya ditambahkan dengan kipas pendingin agar sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar sehingga lifetime atau usia dari receiver ini menjadi lebih panjang. Seperti yang kita katakan tadi, ini fiturnya adalah hybrid, bisa dengan menggunakan tanpa internet. Menggunakan internet itu adalah familiar ya, sudah lazim kita pakai. Nah, ada 2 tuner di sini. Salah satu tunernya yaitu RF in ini terhubung nanti ke satelit yaitu ABS 2 Kuben untuk mendownload datanya. Bisa dengan menggunakan disk mini saja. Sesuaikan dengan lokasi. Sepertinya sih untuk BIM ABS Kuben itu CNKRI ya. Kemudian ini adalah antena in terhubung ke antena parabola juga. Kemudian USB portnya sayangnya kita hanya mendapatkan sebanyak 1 buah saja. Mengingat ini tidak mengandung atau belum mendukung untuk built-in Wi-Fi, jadi ini nanti pasti akan terpakai ini untuk USB Wi-Fi dongle. Terpakai maka tidak ada lagi untuk USB port yang tersisa. Ada baiknya sih ini 2, cuman ini aja nih satu-satunya yang saya temukan di mana hanya satu saja yang kita dapatkan. RS232 portnya HDMI out, kemudian AV out untuk televisi tabung. Jadi bagi pengguna televisi tabung tidak perlu khawatir, masih tetap bisa untuk digunakan. Lalu ada juga port untuk adaptor 12 volt. Jika kita perhatikan pada sisi manapun kita tidak menemukan slot untuk kartu tayang. Tidak jadi masalah mengingat tidak bisa juga kita pakai untuk provider televisi yang ada di Indonesia. Sekali lagi, ini receiver sangat menarik untuk kita review, untuk kita ulik, dan ini juga worth it sih untuk dibeli dengan harga saat sekarang ini. Ada baiknya segera saja untuk dibeli selagi stoknya masih ada gitu ya. Untuk fitur, kelebihan, kekurangan, ini nanti akan kita cari lebih dalam lagi. Semoga saja receiver Gold HD Hybrid ini sesuai dengan kebutuhan kita. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi receiver Gold HD Hybrid. Proses booting receiver terasa lama, mungkin dikarenakan adanya penambahan fitur SDS. Pada proses booting ini terdapat logo Gold HD Hybrid. Sebelum digunakan, terlebih dahulu kita hubungkan ke Metamango. Untuk memudahkan main setup, tidak perlu ribet dan cepat. Jika ingin memperpanjang masa aktif Forever Server, dapat dilakukan melalui situs Metamango ini, dengan sistem pembayaran yang tersedia. Untuk tampilan grafik user interface, sama saja seperti Gold HD G7, simpel sih dan yang terpenting mudah dalam penggunaan. Terdapat 2 jenis tampilan, yang dapat dipilih pada menu sistem setting, lalu pilih OSD, yaitu Simple List dan Complex List. Berikut perbedaannya. Perpindahan channel FTA lancar, tidak terdapat pilihan freeze dan blank untuk mode perpindahan ini. Dan melembutkan 7 kali ekstra. Khawatir rambut kusut atau... Dukungan Dolby Audio membuat suaranya jernih sekali. Untuk pengaturan, pada menu sistem, ubah audio type ke AC3, dan pada menu OSD, ubah AC3 bypass ke on.
Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali, menyediakan subtitle secara online, dan dapat untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapatkan dari DVB subtitle dan net subtitle ke dalam bahasa tertentu. Agar teksnya pas, terkadang perlu dilakukan sinkronisasi. Berikut tampilan menu receiver Gold HD Hybrid. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, receiver ini memiliki kemampuan hybrid, tidak hanya IKS saja, namun juga mendukung SDS. SDS tidak membutuhkan koneksi internet, namun harus terhubung ke satelit ABS 2 Ku-band. Sekarang kita cobakan SDS terlebih dahulu. Tekan tombol hijau, terlihat saat ini transporter data SDS pada satelit ABS 2 Ku-band sudah terlock dengan baik. Dengan menekan tombol exit, lalu tekan tombol kuning, pada SDS Info terlihat masa aktif akun SDS adalah selama 1 tahun. Untuk saat ini, SDS mendukung satelit Thaicom 68 Ku-band dan Upstar 7 Ku-band. Perpindahan channel untuk satelit Thaicom 68 Ku-band adalah seperti yang terlihat ini. Nanti kita coba bandingkan dengan mode IKS. I'm still in the lead, starting to shrink a little bit. Then you get to 2 days later. 2 days later, from Wednesday to Friday. That's when we were up to 99%. Because they were counting. SDS sangat rentan sekali dengan perubahan cuaca, namun dengan kualitas sinyal 20% masih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kita cobakan mode IKS. IKS membutuhkan koneksi ke jaringan internet seperti biasanya, dengan masa aktif akun forever selama 15 bulan. Berikut satelit yang didukung untuk IKS pada receiver ini. Their aim is to separate smaller groups of herring. Roger, extraction's on you. Commencing biodynamic concealment test number 83 batch. Berikut ini perbandingan perpindahan channel antara SDS dengan IKS. Factor in your vote in this election. A slim majority I'm still in the lead, starting to shrink a little bit. Then you get to 2 days later. Pengaturan motor penggerak sangat tidak enak sekali. Nomor positioner tidak dapat diatur secara custom sesuai nomor yang kita inginkan. Sama seperti Mediastar MS4030 4K, Tegar Ice 1 Million 4K, Senator Octopus 2 4K, dan beberapa tipe receiver forever lainnya.
Gold HD Hybrid mendukung AutoBIS dan Auto Powerful. Kedua fitur ini baru dapat berjalan jika sudah terhubung ke jaringan internet. AutoBIS dan Auto Powerful tidak akan berjalan pada mode SDS saja, kecuali dihubungkan ke jaringan internet menggunakan USB Wi-Fi dongle. Berikut patch key lain yang tersedia. Protokol lain juga lengkap, termasuk CC Cam. Agar CC Cam dan Forever dapat berjalan bersamaan, supaya akun aman tidak di-ban, silakan aktifkan fitur delay. Namun jika tidak yakin, jangan digunakan. Risiko ditanggung masing-masing. Selain menggunakan USB Wi-Fi dongle, untuk terhubung ke internet bisa juga dengan menggunakan 3G modem. Menariknya, Gold HD Hybrid mendukung USB Bluetooth dongle, dapat terhubung ke perangkat Bluetooth seperti smartphone, soundbar, dan lain-lain. Tangan oleh KPK pada Oktober lalu, tepatnya pada 4 Oktober yang lalu. Dan untuk mengetahui informasi paling akhir juga, kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang saat ini berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Sayangnya port USB yang tersedia hanya satu saja, membuat kita kurang leluasa. Saat digunakan untuk USB Wi-Fi dongle, maka tidak ada lagi port USB yang tersedia. Banyak aplikasi streaming yang ada, seperti Apollo 5, dengan masa aktif hanya 1 bulan saja. Bagi yang suka YouTube, tersedia aplikasi YouTube dengan resolusi maksimal adalah Full HD. Server dengan tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali. Penggemar video TikTok, silakan buka aplikasi TikTok. Aplikasi Quran sangat berguna sekali bagi umat Islam. Tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Sayangnya tidak terdapat aplikasi Stalker, namun sedikit terobati dengan adanya Kodi. Kodi menyediakan ribuan konten streaming yang menarik. Fitur DLNA DMR dan DMP atau disebut juga dengan mirroring tidak akan kita bahas lagi, karena sudah kita bahas pada video yang berbeda. Silakan klik link yang terdapat pada pojok kanan atas video ini. Aplikasi Weather menyediakan perakiraan cuaca. Silakan tentukan lokasi sesuai dengan daerah masing-masing. Tersedia untuk 7 hari ke depan. Untuk update informasi, dapat mengakses aplikasi RSS. Silakan ditambahkan linknya jika dirasa kurang. Update Softcam dan API YouTube, bisa pilih menu update. APK diperlukan jika YouTube tidak dapat diputar. Software dapat di-upgrade secara online dengan memilih VFTP. Gunakan UPS agar lebih aman. Sementara untuk mendengarkan radio secara online dapat memilih aplikasi radio. Tersedia radio mancanegara termasuk Indonesia. Gold HD Hybrid tidak mendukung multistream pada satelit ABS-2 C-band, namun mungkin saja bisa pada satelit lain. Mendukung HEVC dan T2MI seperti pada satelit Yamal 601. Bagi yang mencari receiver yang mendukung DVB-to IPTV, maka ini merupakan pilihan yang tepat. Tidak mendukung AVS Plus, sama seperti receiver Forever lainnya. Mendukung time shift dan record, sehingga kita tidak kehilangan momen penting pada tayangan yang sedang ditonton, termasuk kita pun juga dapat merekam tayangan tersebut. Selain fungsi utamanya adalah sebagai receiver parabola, Gold HD Hybrid juga dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, atau memutar video yang tersimpan seperti pada hard disk. Untuk kualitas audio dan video, karena ini adalah subjektif, maka silakan nilai sendiri saja bagaimana kualitasnya. Audio video yang kita ambil tidak diedit dan langsung di-capture dari receiver ini. Daya listrik maksimal yang dibutuhkan dalam keadaan menyala adalah sebesar 9 watt saja dan 4,4 watt dalam kondisi standby. Ada baiknya jika tidak digunakan, colokan dicabut saja. Ukuran casing yang kompak, secara desain tidak memakan tempat. Ventilasi udara yang terdapat pada sisi kanan dan kiri serta pada bagian bawah dengan suhu ruangan 26,1 derajat Celcius setelah dinyalakan hanya 30 menit saja,
terpantau suhu receiver ini sebesar 56,5 derajat Celcius. Agar lifetime receiver ini panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad. Untuk cooling pad terbaik, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Gold HD Hybrid selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player, mendukung T2MI, Auto Roll Biscay dan Powerful, dengan selling key value, dukungan SDS dan IKS, masing-masingnya selama 12 bulan dan 15 bulan. Hanya terdapat satu port USB saja, dan dapat ditambahkan dengan USB Bluetooth dongle. Dengan harga Rp1.000.000 saat ini, maka Gold HD Hybrid dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan receiver forever yang tepat. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosialnya, tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.